perkenalkan nama saya Nia Lestari. Hari ini saya akan membahas tentang sembuh dari glossopedia, ubah takut menjadi tepuk tangan. Nah, halo teman-teman semuanya, pernah tidak teman-teman pas teman-teman tampil di depan umum atau diminta untuk maju di depan umum secara mendadak, teman-teman tiba-tiba jantung berdebar kencang, tangan gemeter, sampai mulut rasanya kering banget buat sekedar ngomong halo gitu. Susah banget kan gitu merasa hal itu ya. Nah, ternyata hal itu bisa banget teman-teman alami dan teman-teman gak sendirian. Kondisi ini punya nama keren, glossophobia, atau sering disebut dengan demam panggung. Nah, menurut penelitian ini adalah bentuk kecemasan sosial di mana kita merasa takut, terus gugup, gak tenang saat harus tampil di depan banyak orang. Nah, bahkan beberapa orang pun masih mengakui bahwa sering sekali grogi dan harus ke toilet dulu sebelum manggung. Perut mules, terus jadi grogi. Itu manusiawi banget teman-teman. Tapi kalau dibiarkan sampai menghambat impian teman-teman, itu bahaya banget. Bahaya banget. Kenapa? Karena public speaking itu bener harus dikuasai teman-teman. Terus apa sih penyebab internal dan eksternalnya? Itu banyak. Ada gini. Sekarang teman-teman pertanyaannya, kenapa sih kita bisa kena fobia ini? Dan dari dalam diri kita ada gitu hal seperti ini. Nah, pertama ada kepercayaan diri yang rendah. Teman-teman harus apa? Harus percaya diri. Teman-teman merasa kemampuan teman-teman belum cukup, tidak mampu untuk melakukan hal itu gitu. Melakukan public speaking. Yang kedua, persiapan yang kurang. Tanpa persiapan, pertanyaan audiens bahkan terasa seperti ancaman bagi kita teman-teman. Nah, minimnya latihan dan pengalaman. Public speaking itu otot teman-teman, kalau nggak pernah dilatih ya lemas. Kedua, faktor eksternal. Biasanya ini karena pengalaman negatif masa lalu teman-teman. Mungkin dulu pernah gagal presentasi atau dikritik habis-habisan oleh orang-orang sekitar. Akhirnya jadi trauma, ditambah lagi jumlah audiensnya yang banyak, makin deh tekanan psikologisnya gitu naik. Nah, terus symptoms, mengenal ciri-cirinya teman-teman. Nah, coba cek teman-teman ada di level mana. Fobia itu ada gejalanya loh teman-teman. Secara fisik ada selain jantung berdebar dan keringat dingin, ada juga yang sampai sesak nafas. Secara psikologis, pikiran tiba-tiba ngeblank, terus putih semua gitu. Teman-teman takut dinilai buruk oleh orang lain, dan secara perilaku biasanya kita jadi menghindar kontak mata, terus tangannya kayak kesini ke situ gitu, terus kayak nggak bisa diem deh gitu tuh tangannya gitu, tubuhnya gitu. Nah, terus bicaranya terlalu cepat karena pengen buru-buru cepat selesai, nggak mau di situasi yang banyak dilihatin banyak orang. Nah, ingat ya teman-teman, ada tingkatan ringan, sedang, sampai berat. Karena teman-teman sudah sampai di level sampai berat. Nah, kalau teman-teman sudah sampai di level nggak bisa ngomong sama sekali nih di depan umum, dan ini mengganggu hidup teman-teman, jangan ragu teman-teman, cari bantuan profesional. Oke, dampak kalau dibiarkan. Ini dia. Teman-teman, jangan anggap remeh demam panggung, dampaknya nyata di dunia akademik dan karir. Ini bisa menurunkan performa presentasi teman-teman. Kalau teman-teman jadi jarang ikut diskusi, peluang kerja hilang, dan promosi jabatan bisa lewat gitu aja, cuman karena kita nggak bisa berbicara di depan umum gitu, atau nggak bisa berbicara public speaking gitu. Nah, secara sosial, teman-teman bakal jadi orang yang menarik diri, susah berinteraksi, dan nggak percaya diri di organisasi. Padahal communication is the key to success. Nah, solusinya adalah cara mengatasinya gimana? Nah, terus gimana cara melawannya? Tenang, ada jurusannya teman-teman. Yang pertama, practice makes perfect. Berlatih di depan teman atau kaca. Nah, semakin sering jam terbang teman-teman, semakin kecil rasa takutnya. Nah, yang kedua, kuasai materi, pahami teman-teman atau topik teman-teman sedalam mungkin.
Persiapan yang matang adalah 50% kemenangan kita. Yang ketiga, perhatikan penampilan. Kalau teman-teman merasa ganteng atau cantik, rasa percaya diri teman-teman otomatis naik. Empati, Yang keempat, kelola tubuh, jaga ketenangan, fokus, dan satu tips unik, jangan biarkan perut teman-teman terlalu kosong atau terlalu kenyang. Perut yang sampai bikin pernafasan lebih enak buat ngomong di depan banyak orang. Nah, itu dia teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ingat, public speaking itu bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menyampaikan pesan. Takut itu wajar, yang gak wajar adalah membiarkan ketakutan itu menumbuh potensi besar, menghambat potensi besar teman-teman, atau membunuh potensi kita. Jadilah singa di podium terbaik sendiri, versi diri sendiri. Saya Nila Sari, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di panggung kemenangan teman-teman. Bye-bye.